Ya, sekarang kita akan membahas soal-soal yang biasa muncul pada asam basa. Kalau menghitung asam lemah, asam kuat, basa lemah sudah ya pada video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas soal asam basa tapi yang sedikit berbeda gitu ya. Yuk kita cek yang pertama itu. Misalnya hitunglah ya. Kita cek yang pertama. Hitunglah KB untuk Cn- jika Ka sama dengan 4,9 kali 10 pangkat min 5 misalnya. Nah, ini kita tahu Cn ya. Cn itu apakah dia masuk ke asam atau ke basa ya? Tapi kalau di sini dikatakan Ka, biasanya dia itu asam ya. Kalau ada Ka berarti dia asam lemah. Nah, ini berarti menandakan dia asam lemah. Kita bisa cek di asam lemah ada tidak ya yang ada Cn-nya. Nah, ternyata ada HCN. Nah, HCN itu adalah asam lemah ya. Tapi ini walaupun asam lemah ini sangat berbahaya ya. Jadi kalau kategorinya walaupun asam lemah, namun kalau ternyata dia itu masuk ke tubuh, itu bisa fatal akibatnya juga. Kemudian diminta itu KB. Nah, yang perlu kita ketahui di sini yaitu kita jawab ya. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa Ka dikali dengan Kb itu akan menghasilkan Kw. Kw itu konstanta water, konstanta air. Nah, jadi konstanta air itu selalu 4-14. Nah, gitu. Ka-nya di sini kan ada ya. Ka-nya itu adalah 4,9. Oh, kita rubah dulu rumusnya ya. Misalnya yang ditanya itu Kb ya. Kb. Jadi kalau untuk kita mau cari Kb-nya bisa Kw per Ka. Jadi Kw-nya itu selalu 10 pangkat min 14 ya. Pada suhu 25 derajat konstanta air itu adalah 10 pangkat min 14. Ka-nya diketahui 4,9 kali 10 pangkat min 5. Oke. Nah, ini kalau kita selesaikan ini Ka-nya bukan 10 pangkat min 5 ya. Ini 10 pangkat min 10 ya. 10 pangkat min 10. Jadi 10 pangkat min 10. Jadi kemudian kita bagi, ini dapat hasilnya 2 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, jadi kalau cari Ka juga diketahui Kb sama, jadi tinggal Kw per Kb gitu ya. Ya, sekarang kita membahas soal yang kedua. Ini tentang asam poliprotik ya. Jadi hitunglah pH dari 0,02 molar asam karbonat ya. Diketahui Ka1-nya itu ada ya tadi pada video sebelumnya yaitu 4,3 kali 10 pangkat min 7 dan Ka2-nya adalah 5,6 kali 10 pangkat min 11. Ya, kita jawab. Nah, jika asam poliprotik tadi kan sudah kita bahas bahwa dia mengalami ionisasi beberapa tahap ya, karena asam karbonat itu adalah apa rumusnya? Asam karbonat H2CO3 itu
H2CO3 itu ada 2 buah H-nya, maka akan mengalami 2 tahap ionisasi sehingga muncul Ka1 dan Ka2. Dan ternyata Ka1-nya dari asam karbonat itu lebih besar dari Ka2 ya. Dia biasanya memang Ka1 itu lebih besar dari Ka2. Jadi yang dianggap itu adalah Ka1 karena dianggap hasil ionisasi asam pada hasil konsentrasi H+ pada ionisasi tahap 1 ini itu sama ya. Misalnya kita mengionisasikan si H2CO3 ya. Jadi H+ tambah CO3, HCO3-. Kemudian kan terionisasi lagi jadi HCO3- terionisasi jadi H+ tambah CO3 2-. Nah, dianggap H+ konsentrasi H+ di sini dengan di atas itu sama ya. Kurang lebih sama. Jadi makanya yang kita ambil adalah Ka yang lebih besar gitu. Jadi kita ambil Ka dari si karbonat yang pertama yaitu Ka di sini Ka1 sama dengan 4,3 kali 10 pangkat min 7 gitu. Jadi misalnya konsentrasi H+-nya sini tidak sama, tapi tetap konsentrasi H+ itu lebih bergantung pada yang step 1. Kenapa? Karena step 1 ini memiliki Ka lebih besar. Ya, jadi kalau ada soal beberapa Ka, memang yang diambil itu yang Ka1 saja. Jadi sama yang seperti menghitung asam lemah pada umumnya berarti ya. Jadi kita hitung dulu H+, yaitu akar MA dikali Ka. Jadi MA-nya itu 2 kali 10 pangkat min 2, ini kan 0,2 diubah aja ke 2 kali 10 pangkat min 2. Ka-nya itu kita ambil Ka yang pertama yang lebih besar. 4,3 kali 10 pangkat min 7 ya. Nah, ini kita dapat hasilnya itu berapa ini? 2 kali 4,3 8,6 kali 10 pangkat min 9 ya. Kalau kita mau hilangkan komanya 86 kali 10 pangkat min 1. Min 1 tambah dengan min 9 jadinya 10 pangkat min 10. Akarkan jadi 9,27 kali 10 pangkat min 5. Nah, tinggal kita cari pH sama dengan min log dari konsentrasi H+ sama dengan min log 9,27 kali 10 pangkat min 5 sama dengan min 5 dikali min itu 5 kurang log 9,27. Log 9,27 itu ada bisa di sini dengan kalkulator ya. Dapatnya itu 0,96. Jadi dikurang dapatnya 4,04. Jadi pH-nya segini ya. pH asam lemah itu yaitu sekitar 4 gitu. Di soal yang ketiga ini kita bahas mengenai derajat ionisasi asam ya. Jadi hitunglah konsentrasi ion H+ dalam larutan hitunglah dalam asam sebesar 10 pangkat min 2 molar jika tetapan ionisasi asam atau Ka itu adalah 10 pangkat min 6. Ya, ditanya berapa persen asam yang terionisasi.
berapa persen asam yang terionisasi. Jadi yang dihitung ini ya, di atas tadi bukan ya. Kita hapus dulu. Jadi ini menghitung tetapan ionisasi. Jadi caranya, konsepnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau ditanya ionisasi atau derajat ionisasi asam, itu adalah konsentrasi asam yang terurai itu dibagi konsentrasi asam mula-mula ya, karena kan mula-mulanya itu kan pasti banyak ya konsentrasinya, kemudian dibagi jadi yang kecil itu per yang besar, baru dikali dengan 100% gitu. Nah, atau ada juga seperti ini, misalnya alfa sama dengan Ka diper dengan konsentrasi Ctrl Z atau Ha, atau bisa juga alfa sama dengan akar Ka diperkan molaritas asam gitu, sama aja ya. Yang penting kita tahu paham maksudnya gitu. Jadi konsentrasi asam di sini itu atau Ha atau Ma-nya itu udah ada, yaitu H plusnya 10 pangkat min 2 ya. Oh, ini maksudnya H plusnya ya, sorry. H plusnya itu udah ada 10 pangkat min 2. Yang ditanyanya adalah Ma-nya ini yang belum ada. Jadi seperti ini, misalnya ada asam nih. Asam itu katakanlah Ha ya. Kadang-kadang disimbolkan Ha, kadang-kadang HX sama aja. Misalnya ada asam H dengan A gitu. Nah, Ha ini kalau terurai jadi H plus ditambah A min ya. Jadi Ha ini dianggap mula-mula. Nah, ini adalah H plus yang terurai. Jadi kita sudah ada konsentrasi H plus di sini. Ini 10 pangkat min 2. Kita butuh konsentrasi Ha ini. Kita bisa mencari dengan rumus asam lemah kan, karena diketahui Ka. Jadi H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Nah, kita bisa cari molaritas asam si Ha-nya ini dengan cara kita pakai rumus ini, kita masukin aja 10 pangkat min 2 sama dengan akar 10 pangkat min 6 dikali Ma ya. Nah, jadi supaya hilang akarnya ini ya, karena Ma-nya kan tidak ada angka, kita kuadratkan kiri dan kanannya, kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan. Ini juga akar ini kita kuadratkan. Ini kuadrat dari ini yaitu 10 pangkat min 4. Kuadrat dari akar, hilang akarnya menjadi 10 pangkat min 6 dikali Ma. Kita cari ke sini. Kita dapat hasil Ma sama dengan 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah berapa? 10 pangkat min 2 ya. Nah, ini 10 pangkat min 2. Kita udah dapat. Nah, tinggal kita masukkan ke sini alfa. Kita cari alfanya. Yaitu dengan cara alfanya adalah akar dari Ka-nya per Ma sama dengan konstanta asam yang terurai ya. Jadi kita ambil yang terurai di sini Ka-nya yang diambil ya. Jadi Ka-nya yang terurai dibagi dengan Ha tadi. Jadi Ka-nya 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 2 dikali 100%. Ini kali 100%. Hasilnya adalah berapa? Ini 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 4. Akar dari 10 pangkat min 4 itu adalah 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 dikali 100 ini dapatnya 1% ya. 1% ya. Demikian.
Ya, jadi untuk soal nomor 4 ya agak berbeda dari sebelumnya. Di sini kan ada indikator, ada perubahan warna dan trayek pH. Jadi untuk mengidentifikasi suatu zat itu bersifat asam atau basa, kita bisa selain dengan menggunakan indikator, kita bisa juga menggunakan pH meter ya. Nah, pada kali ini kita pakai indikator. Nah, indikator itu ada banyak jenisnya. Dan setiap jenisnya itu memiliki trayek pH tersendiri ya. Jadi kalau kita mau mencoba untuk praktikum, kita harus tahu zat kita itu berubah pada trayek yang mana. Ya, kita bisa coba-coba. Nah, di sini ada bromkesol hijau, ada timoftalain, ada metil merah, ada phenolphthalein. Di nitrofenol, bromfenol biru, ada bromkesol ungu. Nah, ini biasanya ditetesin gitu. Jadi misal ada larutan, kita nggak tahu itu apakah dia asam atau basa, kita bisa tetesi. Kemudian jika dia misalnya pakai bromkesol hijau, jika dia berubah warna kuning, maka dia asam. Jika berubah warna biru, maka dia basa. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, jadi untuk trayek, ini kan misalnya untuk bromkesol hijau itu 3,8 sampai 5,4. Nah, ini artinya kalau dia kuning itu artinya dia kurang dari sama dengan 3,8. Kalau dia biru lebih besar sama dengan 5,4. Nah, kalau dia berada pada antara kuning hingga sampai biru ini, maka trayeknya juga akan berada dari 3,8 sampai 5,4 gitu ya. Jadi di sini ada soal misalnya suatu larutan itu memberikan warna biru dengan indikator bromkesol hijau. Kemudian memberikan warna tak berwarna dengan timoftalain kemudian memberikan warna kuning dengan metil merah, kemudian memberikan tak berwarna dengan phenolphthalein. Nah, pertanyaannya adalah perkirakan harga pH. Perkirakan harga pH larutan. Ya, kita jawab. Buat dulu garis bilangan ya. Garis bilangan. Nah, kemudian kita identifikasi satu-satu. Jadi yang pertama memberikan warna biru pada indikator bromkesol hijau. Biru pada bromkesol hijau ini ya. Dia memberikan warna biru pada bromkesol hijau, berarti dia punya trayek itu lebih besar dari 5,4. Jadi kita buat misalnya di sini itu 5,4. Jadi dia berada pada lebih besar 5,4. Kita arsir ya, supaya tampak. Kemudian dia akan memberikan tak berwarna pada timoftalain. Mana timoftalain? Ini timoftalain. Dia memberikan tak berwarna, itu punya trayek 9,4. Ya, misal kita buat di sini 9,4. Ya, berarti kurang ya dari 9,4. Ya. Nah, gitu ya. Kemudian memberikan warna kuning, ini warna kuning pada trayek metil merah. Metil merah warna kuning, dia punya trayek 6,2.
Sini kita buat misalnya 6,2, ya kan dia kan berada di lebih besar dari 5,4, berarti bisa kita kira-kira di sini. Nah, ini kita naikkan sedikit supaya nampak ya. Jadi ini 6,2 lebih besar dari 6,2, kemudian tak berwarna dengan fenolftalein. Nah, ini fenolftalein tak berwarna itu punya trayek 8,3. Berarti lebih kecil dari 9,4 yang sebelumnya, 8,3. Nah, dia punya trayek ke sini ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang paling banyak ini 8,3, yang mana yang paling banyak tumpang tindihnya gitu. Jadi yang paling banyak mengalami arsiran itu berada pada 6,2 sampai 8,3. Jadi pH larutan itu terletak pada pH larutan itu terletak pada yang paling banyak tumpang tindih arsiran, yaitu 6,2 sampai 8,3 gitu.